Selamat berjumpa kembali dalam Renal Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 13 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Roti Tanpa Ragi. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ke-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Marilah kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami sesungguh dalam sebuah kehidupan yang ke dalam kemurnian, dalam kebenaran, tidak tercampur oleh berbagai macam dosa, kesalahan, kejahatan, dan keburukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagi bangsa orang Israel, roti tidak beragi adalah sesuatu yang sangat biasa bagi kehidupan mereka. Orang Yahudi menyebutnya roti tidak beragi itu sebagai matzhoh, yaitu campuran tepung gandum dengan air yang dipipihkan kemudian itu dipanggang. Mengapa ragi itu dilambangkan sebagai sesuatu yang buruk? Karena ragi dilambangkan sebagai dosa yang bisa menyebar. Lalu dikatakan sehingga gambaran tentang roti yang tidak beragi itu adalah roti yang tanpa adanya pengembangan. Karena fungsi ragi kita sudah tahu dengan jelas adalah konversi dari pati menjadi gula, kemudian ada unsur alkoholnya, kemudian menghasilkan gas karbon yang terperangkap dalam adonan, kemudian yang menyebabkan adonan itu berkembang. Jadi itu fungsi daripada ragi, dan ragi dilambangkan dalam firman Allah sebagai sesuatu yang berdosa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Kristus sebagai anak domba Paskah yang disembelih, yang membuat ragi itu terpisah dari diri kita, sehingga kehidupan kita itu tidak ada raginya. Ragi dalam artian dosa. Dan itu ditekankan pada ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ragi digambarkan dan dilambangkan sebagai keburukan dan kejahatan, sedangkan roti yang tidak beragi disebut sebagai kemurnian dan kebenaran. Pada titik dan bagian ini kita bisa memahami ragi adalah sesuatu yang buruk. Ragi di dalam artian dan perlambangan adalah sebagai keberdosaan, keburukan dan kejahatan yang kita harus buang ragi yang lama dan kita menjadi roti yang tidak beragi. Tentu bukan berarti ini adalah sebuah ungkapan sebagai bentuk kenyataan sementara kita tiap-tiap hari tatkala makan roti itu roti yang beragi. Tapi di dalam arti bahwa ragi itu sifatnya itu mengembangkan. Ragi itu juga kemudian memperangkap gas karbon yang membuat itu roti itu berkembang sedemikian rupa. Bila kita menjadi roti yang tidak beragi, apa ragi dalam kehidupan kita? Apa keburukan dalam kehidupan kita? Apa kejahatan dalam kehidupan kita? Itu banyak sekali yang kita lihat di dalam Alkitab. Kalau kita baca kepada ayat-ayat yang berikut, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu dikatakan dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, yang percabulan begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidaklah patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badari tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila manakah kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan? Kita melihat bahwa sedikit dosa itu bisa menghamirkan seluruh adonan. Dosa-dosa besar itu dimulai daripada dosa-dosa kecil. Dan Paulus menegur tentang dosa dalam jemaat, yaitu dosa percabulan. Bagaimana ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi ada pernikahan, ada percabulan, ada hubungan fisik yang bukan pada tempatnya, yang bukan kepada hak miliknya.
Tentu hubungan fisik itu hanya terjadi kepada suami dan istri, tidak terjadi kepada aspek-aspek yang lain. Itulah yang disebut dengan roti yang tidak beragi. Tatkala kehidupan kita dicampurkan dengan dosa-dosa, baik itu percabulan, baik itu dosa karakter, kesombongan, keangkuhan, baik itu kemudian dosa hawa nafsu, karena ingin menjadi kaya, kita menjadi orang yang menekan, merampas, berkorupsi, menipu, melakukan tindakan-tindakan kriminal, membunuh, menyingkirkan orang yang bisa kemudian membuat kita tidak bisa naik dalam kedudukan tertentu. Segala cara dilakukan, segala cara itu dihalalkan. Itu yang disebut dengan dosa. Itu yang disebut dengan ragi yang bisa menempel kepada setiap orang percaya. Dan kita ingat dikatakan bahwa ragi sedikit saja bisa menghamirkan seluruh adonan. Perbuatan-perbuatan dosa yang besar selalu dimulai daripada dosa-dosa kecil. Dimulai dari yang sifatnya itu menyicil. Dimulai daripada mencoba-coba. Lalu bisa menjadi pelaku pembuat dosa yang sangat besar. Kita melihat, jadi katakan ragi sedikit saja bisa menghamirkan seluruh adonan. Sehingga dalam kehidupan ini tidak boleh ada sedikit pun ragi kejahatan, ragi keburukan yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, biarlah kita menjadi roti yang tidak beragi. Itu kemurnian dan kebenaran. Tatkala kita hidup memiliki karakter-karakter ilahi, menjadi manusia baru, dijauhkan daripada berbagai macam dosa yang kita bisa lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20. Yaitu dosa meninggalkan Allah, menyebut Allah dengan sia-sia, dosa tidak menguduskan hari Sabat, dosa tidak menghargai orang tua, tidak mengasihi keluarga yang menjadi berkat buat kita. Dosa apalagi? Dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, dosa bersaksi dusta, dosa menginginkan hak milik orang lain. Itu yang disebut dengan ragi yang menghamirkan seluruh adonan. Apa dampak sebuah kehidupan dalam kemurnian dan kebenaran? Maka kita akan menjadi orang yang bersih dari seluruh kotoran. Kalau gambaran yang lebih realis adalah bagaimana mungkin kita makan nasi, makan makanan yang sudah dihinggapi lalat, yang sudah dilewati oleh kecoa, yang di dalamnya kemudian ada kotoran tikus di dalamnya. Walaupun kita sangat lapar, kita akan buang makanan itu. Kita akan cari makanan yang sehat. Mungkin makanan itu kurang enak, tapi makan itu sehat, tidak mengandung bibit penyakit. Karena yang namanya virus, yang namanya bakteri, dia terkena kepada bagian tertentu, dia akan menyebar kemana-mana. Demikian juga di dalam dosa. Dosa itu tidak boleh diberikan kesempatan sedikit pun membuka pintu hati kita sedikit saja kepada dosa, pikiran kita, perasaan kita, maka akan menghamirkan seluruh tubuh kita. Kita akan menjadi pembuat dosa dari mulai kecil-kecilan menjadi pembuat dosa-dosa besar. Biarlah kita punya sensitivitas, kita tidak akan membiarkan ragi kehidupan, dosa kehidupan itu masuk ke dalam diri kita. Tidak ada istilah coba-coba, tidak ada istilah sedikit saja tidak apa-apa. Saya bukan pendosa besar, saya hanya pendosa pengutil, pendosa eceran. Tidak ada yang namanya pendosa eceran atau kemudian pendosa yang sifatnya itu dalam bentuk jumlah besar. Dosa tetap dosa. Sedikit saja kemudian ragi akan menghamirkan seluruh adonan. Biarlah hidup kita menjadi roti yang tidak beragi. Hidup lama kita dibuang. Kita menjadi orang yang mengalami sebuah kehidupan baru di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jadikan kami sebagai roti yang tidak beragi. Amin.